Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Dava Alfa Jahananta, Fahri Husaini, Fauzan Maulidianur, Obed Yunus Hasan Purba, dan Syahrul Fadilah. Di sini kami akan menjelaskan tentang sebuah inovasi atau teknologi pertanian, yaitu drone. Video ini bertujuan untuk menginformasikan kepada audiens agar mengetahui manfaat drone di bidang pertanian secara luas. Drone biasa mempunyai berbagai macam jenis ukuran, bentuk, dan fungsi. Bahan materialnya drone terbuat dari bahan yang ringan, sehingga bisa terbang dengan cepat dan terbang pada ketinggian yang rendah maupun ketinggian tertentu. Drone sendiri memiliki kamera, inframerah, GPS, sensor, dan alat pendukung lainnya. Teknologi yang ada di zaman sekarang semakin maju dan memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan. Dari banyaknya teknologi canggih saat ini, salah satu yang akan kita bahas yaitu drone. Pada dasarnya, drone itu sendiri alat canggih berupa pesawat kecil yang dilengkapi dengan kamera. Untuk mengontrol drone ini digunakan remote sebagai pengarahnya. Pada awalnya, drone ini hanya digunakan oleh keperluan militer. Drone yang digunakan para pihak militer berguna untuk mengawasi keadaan di mana saat yang tidak memungkinkan untuk mengirim orang ke wilayah tersebut, maka drone inilah dioperasikan untuk tetap mengawasi wilayah yang sedang diawasi. Namun, semakin kesini, drone semakin berkembang dan dapat digunakan oleh masyarakat umum. Drone juga dapat digunakan untuk melakukan pengiriman barang dan melakukan pemetaan suatu wilayah. Tak hanya itu, drone juga dapat digunakan untuk keperluan jurnalistik seperti mengambil foto dan merekam video. Kita akan memaparkan apa saja sih manfaat yang dihasilkan dalam penggunaan drone di sektor pertanian. Yang pertama, analisis kebun. Drone bisa membantu Anda dalam melakukan persiapan sebelum musim tanam. Anda bisa menggunakan perangkat ini untuk mengetahui kondisi kebun secara menyeluruh. Drone juga memiliki kemampuan dalam melakukan pemetaan kondisi kebun secara 3 dimensi. Selanjutnya, data tersebut dapat digunakan untuk analisis kondisi lahan. Hasil analisis dapat dipakai untuk menentukan pola penanaman bibit yang maksimal. Yang kedua, penanaman. Keberadaan drone juga bisa Anda manfaatkan untuk melakukan penanaman bibit. Cara penanaman bibit menggunakan drone memungkinkan proses penanaman berlangsung dengan lebih cepat. Drone tidak hanya punya kemampuan untuk menembakkan bibit ke permukaan tanah, tetapi juga berguna untuk proses pemupukan. Pada waktu yang sama, keberadaannya juga berguna untuk mengurangi biaya untuk ongkos penanaman mencapai 85%. 3. Penyemprotan tanaman. Anda juga bisa memanfaatkan drone untuk aktivitas penyemprotan tanaman di kebun. Drone terbaru memiliki beragam fitur yang memungkinkan penyemprotan bisa dilakukan secara efektif dan maksimal. Dapat juga dijumpai drone untuk pertanian yang disertai dengan kemampuan mengeluarkan suara ultrasonik maupun laser yang berguna dalam mengenali struktur kondisi lahan. Fitur ini memungkinkan drone dapat melakukan penyemprotan secara lancar tanpa terjadi tabrakan. Selain itu, fitur tersebut juga dapat dimanfaatkan dalam melakukan pemindaian permukaan tanah. Selanjutnya, hasil pemindaian bisa menjadi data awal untuk menentukan jumlah cairan yang perlu disemprotkan. Semua itu dapat dilakukan secara real time dengan jangkauan yang luas. 4. Menilai kesehatan tanaman. Melakukan pengamatan mengenai kondisi tanaman menjadi tugas berat bagi para petani, apalagi ketika lahan yang dimiliki sangat luas. Namun, permasalahan ini bisa diselesaikan secara efisien dengan keberadaan drone. Apalagi, proses pengamatan bisa dilakukan dengan singkat dan menggunakan tenaga yang tidak banyak dengan drone. Penilaian kesehatan tanaman menggunakan drone dapat dilakukan secara efektif dengan memanfaatkan fitur kamera dan kamera inframerah. Keberadaan dua jenis kamera pada drone memungkinkan untuk bisa melihat ada tidaknya jamur atau bakteri pada tanaman. Dengan cara ini, permasalahan dapat diketahui dengan lebih cepat dan segera pula diketahui cara mengatasinya. Yang kelima,
Mengetahui jumlah populasi tanaman. Populasi tanaman pada suatu area dapat diketahui apakah populasi tanaman terhadap luas lahan seimbang atau tidak, sehingga perlu dilakukan replanting atau penanaman ulang dan thinning atau penjarangan tanaman, sehingga rasio antara tanaman dan luas lahan akan bertambah seimbang dan akan menghasilkan produk pertanian yang lebih optimal. Penggunaan drone pada pertanian telah meningkatkan produksi pertanian di Jepang. Dengan menggunakan drone, kegiatan pertanian juga akan lebih efisien karena dapat menghemat waktu dan tenaga kerja. 6. Memantau pertumbuhan tanaman. Dengan menggunakan citra hasil dari kamera yang dipasang pada drone, para petani dapat lebih mudah memantau pertumbuhan tanaman mereka. Pada area mana tumbuhan yang memiliki pertumbuhan normal dan area mana yang memiliki pertumbuhan tidak normal, sehingga proses perawatan pada tumbuhan yang tidak normal dapat dilakukan sesegera mungkin. Pemantauan pertumbuhan tanaman dapat digunakan menggunakan metode Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI, di mana citra data diambil menggunakan kamera near infrared NIR atau RBG. Tumbuhan hijau hidup menyerap radiasi matahari, yaitu proses fotosintesis. Klorofil pada tumbuhan akan memancarkan lebih banyak radiasi matahari ke kamera near infrared, sehingga tanaman yang memiliki pertumbuhan normal akan tampak lebih hijau jika dibandingkan dengan tanaman yang memiliki pertumbuhan tidak normal. 7. Sensor irigasi. Drone yang disertai dengan sensor thermal, hyperspektral, atau multispektral bisa dimanfaatkan untuk melihat kualitas tanah. Sensor tersebut mampu menunjukkan area yang terlihat kering dan membutuhkan peningkatan ketersediaan air. Selanjutnya, dari data tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem pengairan lahan. Dengan menggunakan kamera thermal, petani dapat menentukan lahan yang mengalami kekurangan air serta dapat memantau hewan ternak di malam hari. Selain itu, dengan menggunakan kamera thermal, kasus pencurian hewan ternak atau produksi pertanian serta potensi kebakaran pada lahan pertanian dapat diminimalkan.